Kemudian dari Pak Sunardiansah, ini kan tema kita tentang hukum laut. Dikaitkan dengan pendidikan zaman sekarang, ada sejarah bahwa orang-orang Bugis Makassar dan Mandar itu pernah sampai ke Australia. Dia berlayar dengan menggunakan perahu sederhana, tetapi sampai juga mereka juga di sana. Nah, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada siswa atau anak-anak generasi kita ke depan terkait dengan peristiwa sejarah yang sangat penting ini dan mungkin langka ada di dunia? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Zul. Prof, bidang keahlian saya kurikulum. Jadi saya akan coba kaitkan dengan kurikulum. Bangsa Bugis Makassar, atau saya sebut dalam konteks yang lebih luas bangsa Sulawesi Selatan, itu sebenarnya bukannya sampai Australia tapi sampai Madagaskar. Itu Dick sudah menulis dalam tulisannya jejak peradaban Sulawesi Selatan di Madagaskar. Kalau teman-teman pernah ke Singapura, ada Bugis Street, Jalan Bugis, itu juga pengaruh bagaimana orang-orang Sulawesi Selatan masuk ke dalam konteks yang lebih luas secara internasional. Dalam konteks nasional nggak kalah juga. Kalau teman-teman pernah ke Aceh, itu ada makam Raja Bugis di Aceh, tidak jauh dari makam Sultan Iskandar Muda. Kalau pergi ke Pulau Penyengat, Raja Ali Haji itu juga bertalian dengan orang-orang Bugis Makassar sampai ke Johor. Jalan lagi ke Jakarta, ada kampung Makassar. Jadi jangan ragukan genealogis orang Sulawesi Selatan dalam keindonesiaan kita dan juga pengaruhnya secara global. Hanya memang narasi kita tentang posisi orang-orang Sulawesi Selatan itu masih minim. Minim apa? Minim disajikan dalam kurikulum nasional. Contoh, Amanagapa, jujur nih, saya tahu Amanagapa tuh waktu SD karena saya suka baca dari kecil. Waktu saya lahir, ibu saya, ayah saya kan dosen di UIN, tapi harus pensiun karena idealis. Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen 2005, semua dosen harus S2, S3. Ayah saya nggak mau kuliah lanjut, akhirnya pensiun dini. Ibu saya guru bahasa Indonesia, tapi berhenti menjadi guru karena ayah saya pinjam guru. Katanya ibu saya cantik, putih, bersih. Daripada makan hati udah lo di rumah aja. Ya, itu sebelum itu. Makanya tadi saya sampaikan, saya baru tahu genealogis dari ibu saya itu arahnya ke Arung Palaka, ke Bugis. Kami punya silsilahnya. Hanya selama Orde Baru berkuasa, kami nggak berani mengungkap identitas diri kami. Sebab narasi dalam kurikulum nasional, Arung Palaka itu adalah pengkhianat. Dia keluar dari garis perjuangan bangsa Sulawesi Selatan, mengkhianati Sultan Hasanuddin. Yang di kemudian hari setelah saya kuliah di UNJ jurusan sejarah, saya baru bisa memahami konteks sebenarnya di antara rivalitas ya, relasi antara Sultan Hasanuddin dengan Arung Palaka. Termasuk saya pernah datang ke persembunyian Arung Palaka di Benteng Buton yang di tebing itu. Dan memang Arung Palaka digambarkan sebagai pemuda yang idealis, yang berapi-api, yang tidak rela bangsanya dipekerjakan oleh Sultan Hasanuddin ketika terjadi pembangunan Sombaopu. Dan suka tidak suka makam Arung Palaka ada di Makassar. Ya waktu itu sama Pak Asis ya kita ke sana ya. Nah, jadi memang kurikulum kita sangat kering. Amanagapa itu hanya digambarkan dalam buku SD, waktu itu buku teks IPS SD itu sebagai hukum laut tertua di Indonesia. Selebihnya tidak ada penjelasan. Tapi kalau memang kurikulum nasional terbatas slotnya, bukan berarti pengetahuan guru, narasi guru terbatas. Guru harus berani keluar dari kurikulum nasional dengan intelektualitasnya, dengan kontekstualisasi pengetahuannya, itu bisa mengangkat lingkungan sekitar agar dekat dengan alam pemikiran anak. Dalam konteks nasional, kalau kita bicara hukum laut, itu maka narasinya sama di dalam buku apa? 13 Desember 1957, Deklarasi Juanda, yang kemudian diperkuat melalui Konvensi Hukum Laut tahun 82 oleh UNCLOS, Konvensi Laut PBB, dan tahun 94 baru diratifikasi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita hanya menerima slot kurikulum nasional ketika bicara hukum laut, Deklarasi Juanda, kemudian UNCLOS? Betul, itu disampaikan dalam konteks kerangka nasional, tapi seharusnya guru-guru di Sulawesi Selatan bisa memulai dari yang paling sederhana. Apa? Amanagapa. Bicara asal usul nenek moyang harusnya bisa mengambil dari perspektif Lagaligo misalkan.
tentang sejarah asal-usul nenek moyang. Tapi kan pertanyaannya, wawasan kita, literasi kita sangat minim terhadap lingkungan sekitar kita. Akibatnya apa? Sejarah berkontribusi bukan untuk menyatukan, tapi memecah belah. Saya sampaikan memecah belah. Saya pernah ke Papua dengan aksi Papua, itu berdiskusi dengan guru-guru di Papua dari jam 3 sampai jam 7 malam, waktu Indonesia Timur. Saya berupaya meredam alam pikiran mereka yang menyatakan terjadi ketidakadilan dalam pembelajaran sejarah. Narasi Papua sangat minim dalam buku teks, dalam kurikulum nasional. Tantangan menjadi berat karena di dalam alam kebatinan anak didik di Papua, termasuk orang-orang Papua, ada nasionalisme ganda. Dan itu sudah ditulis oleh Bernarda Matrai, dosen Uncap. Nasionalisme Indonesia di dalam jati dirinya, nasionalisme Belanda, dan juga nasionalisme Papua. Seorang guru sejarah ketika masuk ke ruang kelas, dia membawa kurikulum nasional, dia terikat oleh official history, sejarah resmi pemerintah. Pertanyaannya, berani nggak kita keluar dari pakem yang formal kepada pakem yang lebih kontekstual? Pakem yang seperti apa? Yang mampu menjelaskan narasi nasional, tapi juga mengaitkan dengan konteks lokal dan juga perspektif global, sehingga sejarah itu alam pikirannya tidak menjadi chauvinis. Satu sisi nasionalisme kita sepakat, betul, sejarah harus membangun nasionalisme, tapi bukan nasionalisme yang terserabut dari identitas lokalitasnya. Identitas lokalitasnya itu hanya bisa ditemukan dari sejarah lokal yang sumber-sumbernya masih terbatas. Tapi juga jangan sampai kita terjebak pada lokalitas, kemudian pemikiran nasionalis dalam perspektif kita, tapi kita tidak melihat dunia. Saya kemarin di kelas memulai diskusi seperti ini dengan anak-anak. Mengapa bisa terjadi perbedaan perkembangan ketika Indonesia menjadi negara merdeka, sedangkan Jepang sedang babak belur pasca Hiroshima Nagasaki. Indonesia memulai dari kemerdekaan tahun 45, Jepang memulai dari kehancuran pasca bom atom Hiroshima Nagasaki. Tapi mengapa titiknya sekarang berbeda? Jepang lebih maju dari kita, padahal Jepang memulai dari kehancuran. Indonesia memulai dari euforia kemerdekaan, tapi jembatan emas yang diinginkan oleh Bung Karno sampai hari ini itu belum secara ideal diwujudkan. Nah, itu kan alam pikiran yang harus dibangun. Nah, itu satu. Yang kedua, mengenai Bugis Makassar, ya, walaupun ada suku Toraja juga kan begitu kan. Maka tadi saya sebut bangsa Sulawesi Selatan. Diaspora bangsa Sulawesi Selatan itu memang harus masuk dalam kurikulum nasional, diaspora. Tapi menarik kalau kita bicara Sumatera Selatan, itu juga mulai dikaji diaspora Sultan Mahmud Badarudin karena pernah diasingkan di Ternate, lalu jejak genealogisnya ada di Ternate. Di Ponorogo itu juga sama, ada diasporanya genealogisnya karena makam beliau di Makassar. Kalau pergi ke Sulawesi Utara ada Kampung Tondano. Ini menarik. Makanya Profesor Herawati dari Eijkman itu menganalisis asal-usul nenek moyang dari genetika. Kesimpulannya tidak ada pribumi karena di dalam DNA kita itu merupakan percampuran dari bangsa-bangsa yang ada di dunia dan itu berasal dari Afrika. Sampai kemudian terjadi persilangan sehingga melahirkanlah karakteristik setelah terjadinya persilangan. Jadi nggak ada yang bisa mengklaim saya asli Nusantara, saya asli Indonesia. Saya ini ada darah Mongoloidnya, gitu. Dan mungkin ada juga darah Asia Selatannya, Kaukasoid. Contoh penelitian Najwa Shihab. Najwa itu kan orang Indonesia, tapi ada darah Arabnya di situ, Asia Barat. Grace Natali waktu diteliti oleh Historia itu ada darah Asia Timurnya. Sehingga sebetulnya di dalam darah kita itu hasil percampuran. Nah, sehingga konsep pribumi itu tidak bisa diterjemahkan dalam konteks yang sempit, gitu loh. Tapi bagaimana nih membangun satu interkoneksi antara satu dengan yang lainnya, kita masih minim. Saya tidak tahu dan belum pernah ada penelitian yang komprehensif untuk menganalisa jejak-jejak peradaban Sulawesi Selatan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia dan juga di dunia. Kalaupun ada, perspektifnya perspektif Barat. Nah, kita belum menemukan sejarawan-sejarawan yang meneliti pengaruh peradaban Sulawesi Selatan di dalam konstelasi global. Walaupun ada juga beberapa almarhum Pak siapa ahli maritim Profesor Abel Lapian, siapa yang dari UNM, Edward Poligoman dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya langsung konkret nih Prof tentang maritim.
Ini saya menggunakan batik, saya berdiri batik. Ini batik maritim. Kalau batik Perhatikan di dalamnya ini ada rempah. Rempah ini identitas Indonesia, identitas Nusantara. tapi Oh ya. rempah itu identitas Nusantara, simbol kejayaan, romantisme tadi Prof bilang. Tapi karena rempah juga kita menderita. Itu kan jadi problematika ya. Ada sebuah persinyol, sebuah paradoks ya. Di satu sisi cair tapi sisi lain beku, kejayaan tapi kemelaratan gitu loh, kesulitan. Lalu ada pelabuhan-pelabuhan tua. Nah, lalu ada peta Indonesia. Hijau ini menggambarkan agraris, lalu putih ini tambang. Nah, batik dengan tema maritim itu adalah upaya niat baik para guru sejarah untuk mempopulerkan bahwasanya bangsa kita itu bangsa maritim. Makanya Pak Jokowi pernah pidato, jangan menghubungi laut. Lahirlah poros maritim, tapi gagal karena hanya pidato politik, nggak masuk ke dalam kebijakan dan juga regulasi. Berantakan itu tol laut kan gitu. Padahal filosofinya keren banget, jangan menghubungi laut. Dan laut kalau kata Prof. Abel Lapian, itu dia bukan sebagai pemisah, tapi pemersatu. Jadi laut itu mengkoneksikan jembatan penghubung antara satu pulau dengan pulau lain. Nah, itu yang diperjuangkan sejak tahun 57 oleh Juanda, mantan Perdana Menteri, dan juga diratifikasi oleh UNCLOS. Jadi bangsa Indonesia sekarang adalah archipelago, negara kepulauan gitu. Tapi bukan kepulauan daratan ternyata kalau kita bedah konsepnya, tapi negara yang berpulau-pulau di mana dihubungkan oleh laut tadi sebagai sarana pemersatu. Jadi kalau kita berbeda dengan pulau-pulau lain, itu bukan berarti kita terpisah, tapi kita disatukan oleh laut. Dan wilayah kita garis pantainya itu paling panjang di dunia, termasuk yang paling panjang. Dan jalur rempah. Kalau bicara jalur rempah, kita nggak usah jauh-jauh, bicara kurikulum nasional. Bapak Ibu bisa mengangkat peran orang Sulawesi Selatan. Materi pertama di dalam pelajaran sejarah biasanya asal-usul nenek moyang. Kalau bicara asal-usul nenek moyang, orang itu pasti bicara Maros. Ada apa di Maros? Lukisan Leang Patahai. Kan begitu. Bahkan sekarang ada materi baru jalur rempah. Jalur rempah ya kita bisa masuk dari pelabuhan Makassar kan, sebagai pelabuhan yang gemilang di masa lalu. Jadi sebetulnya slot untuk mengangkat peradaban Sulawesi Selatan dalam kurikulum nasional itu sudah ada. Dari mulai jalur rempah, asal usul nenek moyang, perlawanan kepada kolonial, sampai era reformasi. Wakil presiden kita itu salah satunya orang Sulawesi Selatan, Pak JK. Nah, tapi memang perlu diangkat yang spesifik juga, sejauh mana peran Sulawesi Selatan dalam mendukung proklamasi. Bagaimana genderang perang proklamasi di Sulawesi Selatan. Nah, ini tugas guru-guru sejarah, tugas sejarawan untuk membuat narasi-narasi yang itu muncul dari lokalitas, tapi itu juga berkaitan dengan penguatan ataupun lintasan sejarah nasional. Dan juga tadi dalam konteks global, saya rasa Amanda Gapa ini, tapi ini perlu kementerian yang melakukan proses dorongan melalui aksi. Jika memang Amanda Gapa betul seperti yang Prof sampaikan memiliki sebuah nilai yang sangat luar biasa dan identitas kita, maka itu bisa didorong menjadi warisan budaya dunia. Tentu harus ada kajian yang mendukung itu. Nah, jika memang kita sepakat Amanda Gapa sebagai hukum laut yang tertua dan itu layak untuk diteladani sebagai milik nasional bahkan internasional, maka setelah pertemuan hari ini sebagai tindak lanjut, Pak Asis, Bu Tati, teman-teman sekalian, kita bisa memulai mengkaji, menuliskan tentang Amanda Gapa dari sisi pembelajaran pendidikan, dari sisi kajian sejarahnya. Untuk apa? Untuk kita bawa ke kementerian, ceki melalui Dirjen Kebudayaan, untuk kita dorong menjadi warisan budaya dunia. Sehingga nanti bicara Amanda Gapa bukan hanya milik bangsa Sulawesi Selatan, tapi milik bangsa Indonesia, juga milik bangsa dunia yang kemudian disahkan melalui UNESCO. Nah, kita mau berjuang dalam bentuk diplomasi kebudayaan. Tentu nanti Prof, Pak Kadis, kita perlu banyak diskusi, sebab dorongannya harus lintas sektoral. Kalau dari organisasi profesi, dari komunitas, insya Allah Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah, dan saya di PGRI juga itu siap mendorong. Tapi juga harus ada dari pemerintah daerah, dari dinas kebudayaan, dari perguruan tinggi. Nah, pemerintah Kemendikbud hanya menerima masukan dari bawah, itu yang kita perjuangkan. Tapi jika memang perjuangan itu pun tidak menemui hasil,
setidaknya Amanagapa sudah masuk dalam memori kolektif milik bangsa Indonesia, khususnya di dalam alam pikiran masyarakat Sulawesi Selatan. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Luar biasa sekali. Selanjutnya ini untuk Prof. Hamidin Soleh, kira-kira seberapa penting pengetahuan sejarah untuk generasi? Kalau dari perspektif sejarah kan jelas orientasinya pelajaran sejarah itu apa. Tetapi bagi non sejarah, kira-kira bagaimana kita memaknai seberapa penting sejarah buat generasi kita? Tentu saja sangat penting ya. Artinya begini. Sebetulnya dari sejarah dari pelajaran, saya bukan sejarawan, tetapi dari penuturan tentang sejarah itu itu menambah patriotisme. Dalam sejarah katakan bahwa katakanlah seperti ini, Karengalesum itu adalah pejuang yang tangguh, bukan hanya berjuang di kampungnya tetapi sampai di tanah Jawa. Bahkan saudara dari Karengalesum itu berjuang sampai di Thailand. Bahkan salah seorang dari saudaranya itu diangkat sebagai laksamana oleh Napoleon di Prancis. Luar biasa. Dengan itu semua, itu satu kebanggaan ya. Satu kebanggaan membuat kita merasa bahwa ternyata nenek moyang kita bukan untuk disombongkan ya, tetapi merasa satu kebanggaan untuk sebagai satu motivasi ya, sebagai motivasi buat kita bahwa berdasarkan kajian sejarah nenek moyang kita itu hebat dan mestinya kita sebagai generasi beliau itu mestinya mampu memperlihatkan kehebatan beliau. Sekira itu. Baik, Pak. Kemudian Pak Sumardiansa, Anda terlalu getol ya untuk memperjuangkan sejarah atau sangat ikhlas berjuang untuk duduk bersejarah. Kira-kira apa motivasinya itu? Jadi memang warisan Orde Baru itu melanjutkan warisan kolonial. Dalam konteks paradigma pendidikan, 32 tahun Orde Baru berkuasa membangun industrialisasi, itu yang dianak emaskan mata pelajaran eksak. Ilmu-ilmu humaniora seolah-olah tidak penting. Barulah kemudian Pak SBY pidato tentang pendidikan karakter waktu itu, penguatan karakter bangsa. Lalu lahir kurikulum 2013. Tidak lagi dikenal penjurusan, tapi peminatan. Artinya anak berminat menjadi apa? Ada peminatan IPA, peminatan IPS. IPA dan IPS tidak ada yang lebih hebat. Keduanya sejajar sesuai karakteristik ilmunya masing-masing. Salah kaprahnya sekolah, lembaga pendidikan, peminatan dibangun bukan dari minat, tapi dari request pesanan orang tua, dari jumlah ketersediaan guru, ruangan, dan juga proporsi pemenuhan jam mengajar. Dan sekarang di kurikulum Merdeka konsepnya adalah pilihan, tapi saya tidak yakin benar-benar memilih. Akhirnya anak itu menempuh pendidikan bukan maunya sang anak, tapi melalui sistem sekolah yang dibuat sedemikian rupa dan juga keinginan orang tua. Ada satu pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu harus jawab. Bapak Ibu yakin nggak kalau Bapak Ibu itu anak-anaknya nanti menempuh kuliah masa depan melalui jalur pendidikan sejarah atau ilmu sejarah? Kan belum tentu yakin. Kita sendiri tidak beriman terhadap ilmu kita gitu loh. Tidak beriman. Ini contoh untuk kita tahu. Saya punya anak pertama, namanya Rumaisyah Hafizoh Indonesiana. Itu Indonesiana Pak, nama belakang Pak. Itu anak hafal Indonesia Raya 3 stanza. Karena dari umur 2-3 tahun saya ikutkan webinar. Saya ajak ke perpustakaan dan ke museum. Itulah pendidikan yang paling ideal dari keluarga. Jadi jangan dibebankan kepada sekolah. Sekolah itu hanya memperkuat fondasi yang diberikan dari keluarga. Malah kalau bicara bukunya Pak Tendros, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Tugas guru, tugas sekolah itu mengajar atau mendidik? Semua orang mengatakan mengajar mendidik itu terlalu imajinatif dan idealistik. Ada implikasinya apa? Seolah-olah sekolah itu adalah pabrik. Padahal harusnya tugas sekolah yang utama dari kata Tendros mengajar. Mendidik adalah tugas orang tua, tapi terus bukan berarti mereduksi peran sekolah, bukan, itu satire. Bahwasanya tugas sekolah, tugas guru mengajar mendidik itu melemahkan peran anak keluarga
sebagai pendidikan yang paling pertama dan utama. Nah makanya ketika pandemi meledak itu, hancur kan, pranata keluarga itu merasakan betapa pendidikan itu juga memerlukan pendampingan waktu awal-awal PJJ. Nah itu saya pikir hal yang menarik. Jadi memang saya melihat guru-guru sejarah belum semuanya beriman dengan bidang ilmunya. Lah iya dong, tidak. Asal tidak murtad. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah itu salaman sama orang asing seperti Bung Karno sejajar gitu loh. Itu saya terapkan sekarang. Kita itu lagi inferior. Kalau sama bule, baca teori bule, buset rasanya itu alam semesta dipegang kebenarannya. Kalau orang pribumi yang memberikan teori itu nggak dipercaya, Pak. Padahal taksonomi Bloom Anderson itu juga sudah dikaji oleh Ki Hajar. Cipta, rasa, karsa, kan itu afektif kognitif psikomotor. Walaupun memang beberapa itu kadang kalau dari pribumi, dari Indonesia kadang perdebatan juga. Contoh Napoleon, Prof tadi. Saya punya buku, nanti dicek deh, bukunya sih tipis. Katanya Napoleon itu keturunan Makassar. Pernah baca bukunya ya? Pernah. Karena lambang ayam jantan itu adanya di Makassar itu Napoleon. Ada lagi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, Fahmi Basya. Wah itu lebih ngeri lagi, orang Buddha ngamuk-ngamuk tuh langsung dengan. Ada lagi Adolf Hitler meninggal di Indonesia, namanya Dr. Koch di Surabaya. Wah macam-macam itu. Nah tapi bukan berarti pemikiran yang lahir dari orang kita itu disepelekan. Sekarang itu yang lagi diangkat itu adalah peradaban Nusantara. Orang Barat udah mulai mengkaji Nusantara, contohnya Oppenheimer dan juga Profesor Santos. Tapi dalam kurikulum nggak pernah dikaji peradaban Nusantara, yang dipelajari apa? India kuno. Emang lu mau jadi orang India? Walaupun film Amitabh Bachchan sama siapa itu namanya itu? Siapa satu lagi yang kucing-kucing tahe? Sahrukan. Ya kan yang dipelajari peradaban Cina, Andy Lau, Jet Li, Jackie Chan, peradaban Mesir. Nah itu juga menunjukkan peradaban Nusantara gitu loh. Sehingga kalau peradaban Nusantara muncul perspektifnya adalah Indonesia sentris. Tapi saya juga takut seandainya kita menggagas pemikiran Indonesia sentris, berarti harus ada penulisan ulang sejarah nasional kita. Karena semua perspektif sejarah nasional kita itu masih banyak yang dibangun oleh pemerintah kolonial, termasuk sejarah pada masa klasik. Kita belum pernah mengkaji ulang sejarah Borobudur, Prambanan dalam konteks kekinian. Rata-rata masih pemikiran orang-orang Belanda zaman dulu gitu. Nah, tapi juga menarik, ada pemikiran yang sekarang postmodernisme. Dan ini memang berbahaya, bukan berbahaya dalam arti apa ya. Pada satu titik yang disebut pemikiran sejarah kritis, yang tadi Prof. Sam itu benar, bisa merusak romantisme. Serius, pemikiran sejarah kritis bisa merusak romantisme. Tapi pemikiran sejarah yang tidak kritis akan menghadirkan dogma. Ini saya pikir menarik ini, perspektif sejarah mau dibawa kemana. Kalau sejarah mau dibawa ke arah kebenaran yang hakiki, maka itu perspektifnya adalah sejarawan ilmu. Tapi karena ini dimensi pendidikan, value yang dimunculkan nilai, dan jangan alergi terhadap peristiwa negatif, sebab peristiwa negatif sekalipun akan ada muatan moral di dalamnya. Nah jadi memang ada, kami ini sulit nih, Pak Kadis, Prof, Bang Zul, seorang guru sejarah itu ada di antara seorang sejarawan, dia bongkar sebuah peristiwa dalam konteks keilmuan. Kan kalau ilmu itu harus apa adanya, saintis. Tapi pada titik tertentu kita juga pendidikan sejarah, nilai moral. Contoh soal G30S PKI. G30S PKI itu generasi-generasinya Pak Kiflan Zen, generasi-generasinya Pak Taufik Ismail itu sudah hilang. Akibatnya apa? Pasca reformasi harus informasi sejarah dipegang oleh sebagian orang, dan itu tanda kutip ditenggarai, memutarbalikkan sejarah. Misal siapa yang korban, siapa yang pahlawan, siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Saya tidak menyebut secara apa adanya, tapi mohon Bapak Ibu kaitkan dengan bagaimana pemerintah memberikan pengakuan atas beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Republik ini. Dan lagi-lagi kita bisa berdebat di dalamnya. Nah jadi persoalan utamanya adalah mengapa saya begitu yakin untuk memperjuangkan mata pelajaran sejarah. Karena sejarah adalah ideologi, karena sejarah adalah identitas. Hanya kematian yang bisa memisahkan manusia dengan sejarah. Selama manusia memiliki kehidupan, sejarah akan terus mengikuti di dalamnya. Dan sejarah merupakan cara untuk kita bisa memperbaiki sebuah keadaan di masa sekarang. Ketika terjadi pembubaran HTI,
Saya tidak pernah ikut-ikutan konspirasi politik menyalahkan pemerintah. Saya lihat kitab sejarah. Ternyata pembubaran HTI sudah ada di dalam kitab sejarah. Ketika terjadi pembubaran Masyumi dan PSI, ketika terjadi pandemi COVID-19, saya tidak bilang konspirasi, tapi saya buka kitab sejarah. Ternyata 1918 pernah terjadi flu Spanyol, lalu pada masa perang di Diponegoro pernah terjadi wabah penyakit. Nah, bagaimana kita mengembalikan peristiwa terjadi sekarang berdasarkan kitab sejarah? Harus meyakini yang namanya pola sejarah, perubahan, keberlanjutan, keberulangan, perkembangan. Nah, itulah kitab sejarah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita ingin berdiskusi lebih banyak terkait dengan sejarah, tetapi karena dibatasi oleh waktu sehingga kita harus menyudahi di dialog kita. Dialog ini akan rutin dilaksanakan di waktu yang berbeda dan kepada aksi Sulawesi Selatan untuk laksanakan dan merancang kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Kepada para peserta live Zoom dan YouTube dimanapun Anda berada, terima kasih atas atensi, kehadiran dan perhatian Anda. Semoga kegiatan-kegiatan kita berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti panggilan makanya tadi saya bilang ke RTM Seberah hati oleh Presiden Aksi kepada Profesor Dr. Ahmaduddin Soleh SHMH. Kemudian kepada Ibu Profesor diserahkan oleh Ketua Aksi Sulawesi Selatan. Seberah hati oleh Ketua selanjutnya oleh Ketua Aksi Sulawesi Selatan kepada Ibu Profesor Dr. Ahmaduddin Soleh. Selanjutnya atau model-model